Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dengan sebuah acara, yaitu perenungan firman Tuhan dalam acara jam doa pada pagi hari ini. Untuk menyambut pekan keluarga ataupun bulan keluarga, saya ingin sampaikan satu renungan mengenai keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan format dari renungan ini akan saya susun ataupun saya sampaikan seperti sebuah pertanyaan dan sebuah jawaban. Jadi kalau di televisi itu ada satu acara Q&A, itu question and answer. Jadi seperti itu. Biarlah kita sama-sama belajar firman Tuhan. Apakah keluarga yang berkenan kepada Tuhan itu seperti apa, kemudian apakah syaratnya, dan juga apakah tujuannya. Baik, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini kami berkumpul bersama-sama ya Tuhan, untuk merenungkan firman-Mu, firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang ajaib, firman-Mu yang boleh menerangi jiwa kami ya Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan boleh berkenan di hadapan Engkau. Biarlah pada pagi hari ini hanya hikmat-Mu yang memenuhi pikiran dan hati kami ya Tuhan, supaya boleh berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih. Pada pagi hari ini kita akan memulainya. Judulnya keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan atau kepada Tuhan. Banyak orang yang membina keluarga itu dengan alasan ingin menyenangkan hati orang tua. Ada juga yang ingin bahagia. Ada juga yang ingin punya anak yang lucu-lucu, ataupun punya ada yang matanya biru, atau ada kulitnya yang putih dan lain-lain. Ada juga yang dia pengen cari teman supaya nggak kesepian hidupnya. Nah, pertanyaan yang pertama yang saya ajukan yaitu, apakah keluarga itu menurut pikiran Tuhan ataupun menurut firman Tuhan? Keluarga adalah kehendak dari Tuhan Allah, gagasan Allah yang penuh kegembiraan. Sebuah lembaga pertama yang didirikan sendiri oleh tangannya. Dialah yang mempersatukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Saya akan bacakan dari Kejadian 1 ayat 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Saya lanjutkan ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Demikianlah firman Tuhan yang mendasari bagaimanakah terbentuknya keluarga itu. Memang Allah menggagasnya, Allah menginginkan lembaga yang pertama kali didirikan itu dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi tidak dibalik-balik, maksudnya tidak dirubah ataupun tidak diganti oleh kata-kata yang lain, tetapi seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dan
keluarga itu adalah merupakan suatu janji. Bahasa Inggrisnya disebutnya covenant. Itu bukan sekedar janji antara dua orang manusia yang sering berubah, melainkan melibatkan Allah yang tidak bisa dibatalkan. Ikatan seumur hidup bukan merupakan dialog seorang laki-laki dan seorang perempuan saja, tetapi ini merupakan satu dialog yang terdiri dari 3 pribadi. Saya menyebutnya, mudah-mudahan betul, saya menyebutnya trialog, di mana Allah sebagai penggagas seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahkan sebagai saksi di dalam Maleakhi 2 ayat 15. Dan satu lagi yang terpenting adalah Allah harus ditetapkan sebagai kepala, sebagai komandan, di mana perintah-perintahnya selalu menjadi panduan sehingga pasangan akan bertahan utuh meskipun menghadapi banyak rintangan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana syarat terbentuknya keluarga yang berkenan di hadapan Allah? Satu hal yang tidak bisa dirubah adalah status keluarga tersebut adalah harus monogami, melibatkan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Di 1 Korintus 7 ayat 2b disampaikan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Ini kelihatannya kalau dibaca, semua orang bisa membacanya, tetapi kadang-kadang sulit untuk dilakukan, dan banyak sekali hambatan yang menyebabkan terjadinya sebuah peristiwa yang kita sering kenal dengan kata cerai. Bagaimana dengan cerai? Saudara sepupu kita suka bilang, kita menikah karena kehendak Allah, katanya. Kita cerai juga kehendak Allah juga. Kita kan cuma manusia, nggak bisa melakukan apa-apa. Jadi menurut mereka manusia seperti wayang. Jadi Tuhannya bilang apa, kita nurut. Tuhannya apa, bilang nurut, seperti itu. Padahal jelas salah. Itu kehendak manusia sendiri ingin cerai karena sudah ada gantinya, ataupun dia nggak suka sama kondisi pada saat perceraian itu ingin terjadi. Jadi salah satu penyebabnya yaitu seperti yang tadi disampaikan di 1 Korintus 7 ayat 2-5 tadi, dia tidak melakukannya, dia tidak memenuhi kewajiban, dia kadang-kadang menghindari ataupun menjauhi, saling menjauhi satu dengan yang lain tanpa persetujuan dan lain-lain. Matius 19 ayat 6 mengatakan begini, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ayat ini mengatakan demikian dan tidak membuka perkecualian yang lain. Misalnya boleh cerai kalau istrinya cerewet misalnya, atau boleh cerai kalau suaminya di PHK misalnya. Tetapi sebenarnya itu adalah pembenaran manusia untuk mereka bisa melakukan hal yang tidak dikenan kepada Allah. Nah, kemudian yang ketiga adalah, pertanyaan yang ketiga adalah, apa tujuannya kita berkeluarga menurut kehendak Tuhan? Maleakhi 2 ayat 15 mengatakan, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh?
Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Firman Tuhan mengatakan keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah tidak setia terhadap istri dan masa mudanya. Inilah jawabannya mengapa keturunan ilahi itu menjadi satu hal yang kadang-kadang terlupakan di dalam keluarga. Biarlah anak, seperti saya suka lihat di Facebook itu, setiap pertumbuhan perkembangan anak selalu dipamerkan atau disampaikan dengan sukacita. Oh, anakku sudah bisa ini, anakku sudah pinter ini. Tetapi ada mungkin satu hal yang terlupakan ataupun di antara kita semua belum mengerti bahwa anak itu adalah harus dijadikan sebagai keturunan ilahi, mempunyai sifat sebagai keturunan ilahi. Bukan cuma sekedar cantik, bukan cuma sekedar pintar, tetapi karena umur manusia terbatas, melainkan melahirkan keturunan ilahi yang difirmankan Allah itu sangat penting dan sangat jelas tujuannya, yaitu untuk bisa melanjutkan perintah ataupun amanat agung Tuhan Yesus. Tidak mungkin kita akan menjalankan penginjilan sampai beribu-ribu tahun karena umur kita cuma terbatas. Yang pada zaman Perjanjian Lama memang usia manusia itu sangat panjang, tetapi makin kesini makin sedikit, makin berkurang. Jadi memang inilah hal yang penting yang harus kita sampaikan kepada anak-anak tentang bagaimana dia menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan, boleh mengerti apa yang Tuhan Yesus sampaikan sebagai umatnya, yaitu memberitakan kabar baik, memberitakan tentang Tuhan Yesus. Memang firman Tuhan ini kebanyakan diberitakan atau diajarkan dalam konseling pernikahan. Tapi sebetulnya bagi kita yang sudah menikah pun tetap penting. Ada yang salah mengerti tujuan untuk berkeluarga. Ada yang belum mengerti tujuan berkeluarga. Yang penting senang-senang saja. Bucin kata orang sekarang. Budaknya cinta. Kalau udah dibudakin ya udah nikah gitu. Gak taunya sebulan, 2 bulan, 3 bulan selesai seperti itu. Jadi saya teringat khotbah pendeta di awal bulan Oktober. Ada contoh keluarga Daud yang kacau karena melanggar asas monogami. Kemudian keluarga Ishak juga ada beberapa hal terhadap anak-anaknya itu tidak berlaku adil, sehingga mereka saling cemburu atau saling tidak suka atau saling melawan karena ada hal-hal yang kurang baik yang dilakukan orang tua terhadap anak-anaknya. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita mengerti apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup berkeluarga ini, baiklah kita akan merenung, kita akan berbalik kalau jalan kita adalah salah, dan kita akan terus belajar dari sehari ke sehari sehingga kita menyenangkan hati Tuhan. Selamat bertumbuh bersama. Tuhan Yesus memberkati.